Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini kita memasuki workshop hari kelima. Pembahasan hari ini adalah melanjutkan sesi keempat terkait state management, tetapi sekarang menggunakan library GetX gitu. Dan nanti setelah itu akan ada apa lagi? Langsung saja dari Mas Khair dipersilakan. Oke, makasih Mas Mendy atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk ke state management yang GetX ini, kita bahas sebentar kali ya yang tugas kemarin, yang keempat itu, yang membuat carousel yang seperti ini ya. Jadi kalau klik gambarnya, dia akan ke detail, ada title dan gambar. Oke. Begitu juga yang ini. Oke. Begitu juga yang ini. Klik. Oke, teman-teman, caranya udah tahu ya. Pertama kita import dulu library carousel dan provider di PubSpec YAML. Kemudian jangan lupa untuk pubget, bisa dari sini, later, pubget, seperti ini. Kemudian masukkan library gambarnya sini, sesuai inisiasi dari yang di PubSpec YAML ini. Ada folder asset dan image, taruh di sini. Oke. Kemudian di home-nya teman-teman masukkan carousel builder di sini. Carousel builder di dalam halaman di dalam page home ini ya. Carousel builder masukkan. Ini untuk tab itemnya. Kalau misalkan kita klik, dia akan ke halaman detail. Kalau kita lihat di sini, ada halaman detail, menuju halaman detail. Dan di sini menggunakan multi child ya, layout multi child, yaitu kolom untuk tampilan vertikal yang di sini. Kemudian masukkan, ada gambarnya, ada title untuk channel dan title, ada title-nya, text untuk title dan text untuk channel. Yang ini channel, yang ini title. Nah, kemudian untuk yang indikatornya ada, kita masukkan lagi di yang paling bawah, alignment top center sini. Ini untuk rubah warnanya, dan untuk gambarnya pakai box decoration dari container. Seperti itu. Jadi dia menggunakan provider dari home provider. Seperti ini home provider. Di sini menggunakan, jangan lupa extend dari change notifier dan menambahkan notifier listener untuk merubah nilai dari show. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan mengenai carousel ini? Kalau Kontep tidak, detailnya gimana? Gimana? Kontep item dari Detailnya ini ya, pakai ini. Nah, di sini memanggil dari root detail ini ya, root detail. Ini kita untuk menuju halaman detail, dan ini untuk merubah gambar ya di sini. Nah, yang ini tuh nanti dipanggil di detail. Sini ya. Ini kita lihat, dia akan dipanggil di detail juga di sini, di gambar detail. Jadi gambar yang kita kirim itu sama seperti yang akan ditampilkan di detail. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak,
Kita lanjut ya. Mas, kalau yang is-read itu maksudnya buat di mana ya? Street ini. Oh, ini tuh yang waktu kemarin ya. Kemarin kan kita buat kalau misalkan kita klik detail ini teks di berubah ya jadi warna biru kemarin itu. Seperti itu. Itu cuma untuk merubah teks dari title. Oke, Mas. Ya, ini nggak dipakai buat dimasuk ke detail atau segala. Seperti itu. Ada lagi? Mas, di on tap item itu asing buat biar kenapa? Sebenarnya ini nggak usah dipakai juga nggak apa sih. Ini nggak apa-apa. Nggak dipakai juga apa-apa. Kecuali kalau kita ingin nunggu dari misalkan masukin image-nya, kita pakai white scene. Ini baru ada yang perlu kita tunggu dari fungsi yang akan dijalankan di dalam sini. Kita bisa pakai sih. Kalau enggak ya enggak masalah. Yang di home dart-nya itu dia naruh on tab-nya di mana tuh? Naruh on tab-nya di sini. Di well ya, di atas kolom. Nah, ini dia pakai on tab dan ngasih dari gambar dan title. Sesuai indeksnya ya. Jadi dia kan di builder ini kita ngebaca dari indeksnya, indeks berapa, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian panggil key-nya, title dan gambar ini. Nilai ini didapatkan dari list data yang ada di sini. Ada gambar, title. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ke materi hari ini ya. Di materi hari ini kita masih membahas tentang state management, tapi menggunakan library getX di sini. Di getX sendiri ada 2 cara untuk state management. Yang pertama adalah simple state manager, yang kedua adalah reactive state manager. Reactive state itu merupakan reactive programming menggunakan get, mudah menggunakan set state dengan mereferensikan variabel reaktif ops sebagai Rx. Dan untuk simple state manager yang ringan dan mudah, tidak menggunakan change notifier seperti provider. Dia penggunaan memori. Apa bedanya di antara kedua ini? Mari kita lihat. Di reactive manager untuk observable kita bisa masukkan, misalkan di sini kita mempunyai variabel title, biasanya kan kita masukkan string tinggal tanda kutip doang, terus ada teksnya. Kalau di sini kita bisa tambahkan rx string, atau bisa juga tambahkan di belakangnya .ops untuk observable. Dan di dalam view-nya, bila kita ingin merubah widget, misalkan widget dengan value, kita bisa menambahkannya obx ya, sebelum memanggil widget tersebut. Misalkan widget text, value-nya, nilainya yang ada di sini, berarti harus menambahkan obx ini. Kita nggak bisa langsung di sini title value. Dan ini nggak akan berubah kalau tidak ada obx-nya. Seperti itu. Nanti kita lihat secara live ya apa. Nah, di sini untuk menambahkan caranya adalah seperti ini. Untuk ini ada 2 cara. Ada menambah di belakangnya .ops, atau kita menambahkan rx ya, tipe variabelnya apa, tipe datanya apa. Seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, dan simple state manager. Di simple state manager ini ada 2 cara untuk mengimplementasikannya. Yang pertama adalah menggunakan get builder, yang kedua adalah menggunakan get.put. Get.put ini
digunakan untuk agar kita bisa memanggilnya di banyak widget atau di banyak halaman ya. Tidak di satu halaman saja. Berbeda dengan get builder, kita hanya bisa mendapatkannya atau memodifikasinya di satu halaman saja. Ini, dan untuk getput ini yang bersifat general, dia sebelum mendapatkan dari isi dari home controller ini, kita harus memanggil get.pub, kemudian objeknya apa, kemudian kita baru bisa menambahkan isi dari home controller tersebut. Kemudian seperti apa class controllernya seperti ini. Kalau kemarin kita menggunakan provider, kita akan cari change notifier. Kalau di sini tidak, di get ini kita menggunakan getX controller. Dan untuk merubah dari variable yang ingin value-nya dirubah, bisa menambahkan update seperti ini. Dan ini tadi ya, kalau misalkan kita ingin menambahkan feature atau menambahkan asinkron dalam fungsi menu, kita di belakang sebelum kurung tutup. Seperti ini contohnya. Nah, dari simple state manager ini, keuntungannya yang pertama adalah hanya memperbarui widget yang diperlukan. Seperti tadi ya, dengan menggunakan update ini. Kemudian tidak menggunakan change notifier seperti ini, sehingga memorinya lebih kecil digunakannya. Namun kalau misalkan di yang pertama kita memiliki reactive state manager, ini akan jauh lebih mudah, padahal kita tidak bisa banyak menggunakan ini di dalam satu page atau di satu halaman. Karena ketika kita banyak menggunakan ini, hasilnya malah akan memakan memori yang ada di telepon tersebut, memori yang ada di ponsel tersebut. Jauh lebih berat daripada kita menggunakan change notifier. Makanya ada solusi untuk tersebut, yaitu menggunakan simple state manager. Yang ketiga, kita tidak perlu lagi menggunakan stateful widget. Dengan getX controller, dengan simple state manager, kita bisa hanya menggunakan stateless widget. Kemudian mengorganisir project secara real. Yang kelima, memperbaharui widget tanpa menghabiskan RAM, seperti yang dijelaskan tadi, dan tidak perlu khawatir kapan mendispose sebuah controller, karena get dapat menghapusnya dari memori di saat dan waktu yang tepat. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Di Get juga selain state management, mereka menyediakan dialog. Di sini, seperti ini cara manggilnya get default dialog. Title, middle text-nya apa, kemudian ada button confirm dan cancel-nya seperti apa. Kemudian untuk snack bar-nya, bisa manggilnya seperti ini, get fix snack bar, info, warna title. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di pubdev getX ya. Ini salah satu contoh-contohnya pemanggilannya. Oke, itu untuk materinya. Lanjut aja kita ke live code-nya ya, agar lebih paham. Oke, di live code-nya ini yang sekarang kita memiliki provider. Kita akan rubah dari provider ke get, simple get ya. Oke. Sini kita tidak memerlukan stateful widget. Karena itu kita bisa hapus. Menjadi home.
Ini kita hapus. Ini jadi step. Terus widget. Oke. Seperti ini. Nah, kalau kita ingin menggunakan reactive state dari getX, sebelumnya teman-teman import dulu dependensinya ya di sini. Saya udah mengimportnya di sini get versi 3 di dalam dependensi. Get, import dulu. Kemudian di sini kalau ingin menggunakan reactive state, misalkan saya ingin merubah tulisan headline ini, misalkan ya, merubah tulisan headline ini kita rubah headline ini. Misalkan di sini part headline. Oke, yang pertama headline, tambahkan tick ops. Teman-teman import dulu library-nya. Nah, diimport seperti ini. Oke. Kemudian di dalam sininya kita masukkan value dari headline. Ini jangan headline ya, teks saja. Title. Nah, seperti ini misalkan ya, text title. Kita masukkan di sini text title, value, ambil value-nya, dan di sebelum widget ini untuk merubah value yang ada di sini, misalkan kita tambahkan X, hapus, seperti ini. Jadi kalau kita menjalankannya, nah, ini headline ya. Tinggal kita buat action user ingin agar headline ini berubah. Oke, misalkan kita menambahkan sebuah button di bawah sini. Di sini child-nya kita tambahkan berubah title. Oke. Kemudian kita kasih action-nya di sini. Title. Value, kita rubah value-nya misalkan menjadi celebrity. ID. Jadi celebrities.id ya. Oke, kita simpan. Jadi ketika diklik ini, teks ini akan berubah. Nah, teks yang di sini akan berubah. Yang di sini akan berubah. Seperti ini ya. Jadi ya dia berubah celebrities.id. Dan di sini tidak memerlukan state widget dan tidak memerlukan juga controller atau change notifier. Cukup menambahkan ops seperti ini. Seperti itu. Namun bila kita memiliki hal seperti ini banyak atau memiliki komponen yang
ingin dirubah value-nya banyak, lebih dari sekitar 20 atau 30, saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan reactive state seperti ini, tapi menggunakan controller, getX controller ya. Oke, untuk getX controller caranya yang pertama kita akan rubah home provider ini ya menjadi getX controller. Dari extend ini kita ganti menjadi getX controller. Oke, di sini ada error untuk notify listener karena di getX controller kita tidak memerlukan seperti itu, jadi kita rubah menjadi update. Nah, seperti ini. Ini juga dirubah menjadi update. Kita simpan, dan dalam sini ada error ya. Kenapa error? Karena di sini masih menggunakan multi provider. Kita hapus, bisa kita hapus. Oke, jadi get material app saja. Kemudian kita tambahkan di sini di atas run up agar lebih general home providernya. Kita tambahkan get. Jangan lupa untuk import. Kita import manual. Seperti ini. Kemudian masukkan di sini home. Kita rubah ya namanya, jangan home provider agar tidak bingung, jadi home control. Sini juga home control. Oke, sudah dirubah. Di sini home controller. Seperti ini ya untuk inisialisasinya agar dapat dipanggil di banyak widget dari home controller tersebut. Oke, kita lihat di sini banyak error karena sudah tidak menggunakan home provider lagi. Kita biarkan. Dan kita panggil di sini home controller. Kita panggil home controllernya. Tambahkan controller. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil kontrol tersebut di sini. Kita rubah ini menjadi controller. Hilang ya errornya. Oke, kita rubah semuanya menjadi controller. Juga dirubah. Semuanya ya, ada banyak dirubah sini. Biar cepat.
Rubah jadi controller. Replace. Di sini kita replace. Kemudian ini kita replace. Oke. Ini kita rubah jadi controller. Simpan. Sudah. Mau disimpan. Oke. Nah, di halaman home ini kita udah berhasil ya merubah dari provider menjadi GetX controller. Kalau kita jalankan ulang, ini. Tapi ketika kita klik, yang di halaman ini masih menggunakan provider. Nah, detail provider. Walaupun dia cuma memanggil, walaupun dia sebenarnya dipakai. Sini ada error provider. Ya, karena masih ada error, kita rubah. Di sininya menjadi kita panggil dulu ya, seperti yang di halaman home kita panggil. Ini kita panggil sama. Oke. Kemudian rubah yang ada di sini seperti tadi jadi controller. Yang ini juga kita rubah. Ini seperti ini. Oke, nah sekarang sudah menggunakan controller semua. Kita lihat apa di sini. Ini nggak dipakai ya sebenarnya ya, detail provider ini tidak dipakai, jadi kita bisa hapus semuanya. Hapus di sini, kita rubah ini jadi detail. Dan ini jadi GetX controller. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin hanya menerapkannya di satu widget saja? Misalkan di widget detail ini, kita ingin memasukkan misalkan deskripsi yang ada di sini, kita pindahkan ke controller. Oke. Kita pindahkan ini ke controller. Menjadi detail controller. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, seperti ini. Di sini kita tidak perlu menambahkan .ops atau merubah, menambahkan di sininya rx string. Ini tidak perlu. Kita cukup menggunakan variabel bawaan datanya saja yang tidak dimodifikasi sama GetX. Kemudian kita ambil deskripsi ini di halaman detail di sini. Oke. Karena ini masih menggunakan change notifier provider, kita rubah dulu ke get builder. Get builder, kemudian tambahkan objeknya detail controller. Oke, di sini tidak menggunakan create, kemudian menggunakan ini detail controller, kemudian builder. Di sini kita kasih
Oke, di sini ada controller, di sini ada detail. Misalkan jadi kita panggil detail ini di sini. Detail deskripsi. Oke, seperti itu cara penggunaannya. Kita masuk, mengambil dari deskripsi, masuk dari deskripsi. Kalau kita rubah di sini deskripsinya, misalkan ini hilang deskripsinya. Oke, kembali, masuk lagi, akan hilang deskripsinya. Jadi dia mengambil dari detail controller. Oke, mengenai state management dari GetX ini, ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya, kalau teman-teman merasa ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan langsung saja. Tidak apa-apa. Mas mau tanya dong. Ya, silakan. Yang tadi itu atas kan kayak kita extend dari satu controller itu bisa lebih dari satu nggak sih Mas yang barusan yang di detail itu? Extend ini. Oh bukan, sorry yang di mana ya? Yang di detail Mas. Detail drat ya atas. Ini. Nah di widget ini. Di widget ini, sebenarnya kalau di sini kita bisa menambahkan kali bisa, terus objeknya apa. Kalau sebaiknya kita memisahkan antara logic dan view ya agar lebih optimal. Jadi kita menambahkan, misalkan menambahkan service, kita bisa masukkan di sini objeknya apa, tinggal tambahkan di sini di belakang. Seperti itu, Mas. Oke, makasih Mas. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terutama mengenai GetX State Management ini, udah bisa semuanya ya? Udah paham? Karena task selanjutnya kita akan menggunakan GetX controller ini dan tidak lagi menggunakan provider. Seperti itu. Paham berarti ya? Kita lanjut. Oke. Untuk get dialog ini, kita coba buat get dialog ini ya. Di sini, misalkan kita ketika ingin makan back, itu ada dialog dulu. Misalkan, jadi kita tambahkan kita buat fungsi untuk manggil dialog tersebut. Sini kita panggil get import library-nya, kita panggil default dialog, kemudian tambahkan title-nya tadi. Tambahkan indel text-nya. Kemudian kita tambahkan di sini konten. Ini balikannya fungsi ya. Tambahkan misalkan
Oke. Teks. Cancel. Teks. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan fungsinya. Kalau confirm berarti kembali ke halaman home. Get. Kalau tidak berarti oke, kita panggil di detail. Detail sini. Sininya kita tidak panggil ini. Jadi kita panggil kontrol. Detail ya. Oke. Dia akan mengambil fungsi yang ini ya. Kita coba sekarang. Ketika diklik, ada dialog di sini yang mau cancel. Oh, bentar. Ini langsung fungsinya ya, sorry ya. Ini langsung fungsi, jadi bisa langsung get. Nah, seperti ini, bisa langsung fungsi. Dan kecuali kita ingin customnya, kalau ingin customnya berarti kita tinggal tidak pakai yang ini, kita pakai yang action. Action ini kita tambahkan custom untuk button widgetnya. Jadi di sini tinggal ganti jadi oke. Nah, kembali ya ke halaman home. Seperti itu untuk get-nya, untuk get dialognya. Dan untuk snack bar, kita misalkan ketika kembali, kita tambahkan di sini untuk snack bar-nya sudah kembali, kita panggil snack bar, berikan totalnya. Misalkan oke, ini hanya contoh ya. Misalkan, jadi ketika di back, klik OK. Muncul ya. Kita pindahkan.
Yes. Salah, sorry. Di sini berarti. Kita klik. Ada ya snack bar-nya. Nah, seperti itu sangat mudah sekali untuk menggunakan snack bar dan dialog. Di Get ini juga kita bisa merubah tema. Sorry. Nah, kita bisa merubah tema. Jadi, tema aplikasi, dark atau light. Kemudian untuk validasi juga bisa. Teman-teman bisa explore yang ada di sini semua. Oke, seperti itu untuk materinya hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Sebelum saya lanjut ke task untuk pertemuan kelima ini. Ada yang ingin ditanyakan? Mas, mau tanya. Kan itu ada home controller sama detail controller ya. Itu kalau aku jadiin satu controller aja bisa atau enggak? Bisa, di satu controller aja bisa, tidak masalah. Mas bisa taruh di general berarti controller tersebut. Karena kalau ingin memanggilnya di salah satu widget saja, Mas bisa menggunakan get builder. Kalau ingin lebih general bisa dipanggil di lain widget. Bisa menambahkan di sini sebelum run up, tambahkan get put ini, terus objek controllernya apa, kemudian manggilnya seperti ini, get find. Seperti itu bisa. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Tidak bingung. Oke, di task yang ini melanjutkan dari yang kemarin tentang membuat carousel. Teman-teman udah semua ya berarti membuat carousel ya. Udah bisa ya. Yang di bawah indikator carousel buat bagian editor choice seperti ini ya. Ini silakan teman-teman explore semua. Teman-teman bisa explore menggunakan, di sini jangan menggunakan carousel ya, tapi kita gunakan list view dan row layout. Jadi secara manual itu buatnya. Kemudian teman-teman harus misahkan antara view dan logic tadi, dan gunakan get text controller, jangan provider untuk provide dan consume datanya, dan hubungkan di setup item dengan halaman detail. Ketentuan title dan gambar di halaman detail sesuai dengan item yang diklik di halaman sebelumnya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini carousel ini yang kemarin ya. Nah, melanjutkan dari yang kemarin. Nah, ini halaman editor choice-nya, ini harus warna hitam ya. Dan lebih bagusnya lagi kalau misalkan tema aplikasi ini berubah menjadi gelap, warnanya akan sebaliknya dari warna yang ini. Misalkan yang ini hitam, berarti yang ini harus putih. Begitu juga ini. Seperti itu. Oke, untuk task ini ada yang ingin ditanyakan? Sini kita tidak menggunakan carousel ya. Kita pakai yang biasa, list view. Udah bisa pakai list view untuk ini, agar dia bisa scroll row-nya ke horizontal. Sudah. Oke, bagus ya. Kalau sudah, kalau seperti itu, dari saya cukup segitu aja hari ini. Besok kita akan belajar mengenai network. Terima kasih Mas Khair untuk sesi hari ini. Berarti hari ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang GetX ya. Jadi nggak hanya
untuk router saja seperti kemarin routing yang kita lakukan dengan GetX, tapi ternyata ada beberapa lainnya seperti state management kita juga bisa menggunakan GetX gitu ya. Semoga yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahamin. Saya rasa untuk sesi hari ini cukup segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan teman-teman yang masih bersemangat mengikuti workshop ini. Semoga bermanfaat apa yang kami bagikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih.